Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Perkenalkan, nama saya Putri Melati dari Program Studi Tadris Matematika UIN Syekh Wasil Kediri. Senang sekali rasanya bisa menemani waktu belajar kalian kali ini. Nah, khusus untuk teman-teman kelas 9, kita akan membahas materi yang sangat seru dan pastinya aplikatif dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang peluang dan pemilihan sampel suatu kejadian. Sudah siap belajar? Yuk, kita mulai pembahasannya. Sebelum kita masuk lebih dalam ke materinya, Ibu mau tanya dulu nih ke kalian. Pernahkah kalian bermain spinner? Atau mungkin bermain shoot? Coba deh pikirkan sebentar. Menurut kalian, apakah hasil dari shoot atau putaran spinner itu sebenarnya bisa kita prediksi dengan pasti? Dan apakah setiap pilihan baik itu gunting, batu, atau kertas punya kesempatan atau peluang yang sama untuk muncul? Terus, kalau permainan itu kita lakukan berulang-ulang, kira-kira apa ya yang akan terjadi? Nah, untuk menjawab rasa penasaran kalian itu, kita harus banget nih mempelajari tentang peluang dan pemilihan sampel yang akan kita bahas sesaat lagi. Dengarkan baik-baik dan pahami penjelasannya ya. Yuk, kita masuk ke inti materinya. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang konsep dasar peluang. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan peluang itu? Jeda singkat. Jadi begini, teman-teman. Peluang adalah ukuran seberapa besar kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, nilai peluang ini ada batasnya, yaitu di rentang angka 0 sampai 1. Ingat ya, 0 itu artinya mustahil sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan 1 itu artinya pasti sesuatu yang sudah tentu terjadi. Atau bisa kita tuliskan sebagai 0 lebih dari atau sama dengan pi kurang dari atau sama dengan 1. Setelah tadi kita tahu konsep dasarnya, poin kedua yang harus kita pelajari adalah peluang empiris. Wah, apalagi itu peluang empiris? Sederhananya begini, peluang empiris adalah kemungkinan yang kita hitung berdasarkan hasil nyata dari suatu percobaan atau kejadian yang sudah dilakukan. Jadi, ini adalah perbandingan antara jumlah munculnya kejadian tertentu dengan total seluruh percobaan yang kita lakukan. Nah, untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus berikut ini. P sama dengan NH dibagi dengan NC, yang dimana P itu adalah peluang empiris, NH adalah banyaknya hasil yang dimaksud dari suatu percobaan, dan NC adalah banyaknya percobaan. Supaya kalian makin paham, yuk kita langsung coba ke contoh soal. Coba bayangkan kejadian ini. Herman membawa sebuah koin, dan dia melakukan percobaan melempar koin tersebut sebanyak 10 kali. Nah, dari 10 kali lemparan itu, ternyata muncul sisi angka sebanyak 4 kali. Pertanyaannya, berapakah nilai peluang empiris munculnya sisi angka tersebut? Ayo, mari kita kerjakan bersama-sama. Kita bedah datanya satu persatu ya. Berdasarkan percobaan Herman tadi, kita tahu kalau sisi angka muncul sebanyak 4 kali, dan total percobaannya dilakukan sebanyak 10 kali. Nah, kalau kita tuliskan secara matematis, NH sama dengan 4, sedangkan NC atau total percobaannya sama dengan 10. Sesuai rumus yang sudah kita bahas, maka P sama dengan NH dibagi NC. Jadi, P sama dengan 4/10. Supaya hasilnya lebih cantik, jangan lupa kita sederhanakan ya. 4/10 sama-sama kita bagi 2, sehingga menjadi 2/5. Jadi, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya peluang empiris dari munculnya sisi angka pada percobaan Herman adalah 2/5. Bagaimana? Mudah dipahami kan? Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, yaitu frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan itu? Jadi, ini adalah perkiraan berapa kali suatu kejadian akan muncul jika kita melakukan percobaan berkali-kali. Sederhananya, ini adalah hasil dari peluang dikalikan dengan jumlah percobaan. Tapi, teman-teman, ada hal penting yang perlu digarisbawahi nih. Sebelum kita bisa mencari nilai frekuensi harapan, kita wajib mengetahui peluang dari kejadian itu terlebih dahulu. Jangan sampai terbalik ya. Nah, untuk menghitungnya, kita menggunakan rumus FH sama dengan N dikali PA, yang dimana FH itu adalah frekuensi harapan, N adalah banyaknya percobaan, dan PA adalah peluang suatu kejadian. Jadi, kalau kita sudah tahu peluangnya dan tahu berapa kali kita akan mencoba, kita bisa memprediksi hasilnya dengan rumus ini. Menarik ya? Supaya makin mantap pemahamannya, yuk kita bedah contoh soal berikut ini. Dia membawa 2 buah koin, lalu dia melakukan percobaan melempar kedua koin tersebut sebanyak 16 kali. Pertanyaannya adalah,
berapakah frekuensi harapan munculnya paling sedikit satu sisi angka? Ayo, mari kita kerjakan bersama-sama. Ingat ya, sebelum menghitung frekuensi harapan, kita wajib mengetahui peluang kejadiannya terlebih dahulu. Berdasarkan percobaan melempar 2 koin tadi, kita punya 4 ruang sampel, yaitu AA, GA, AG, GG. Jadi, total ruang sampel atau NS adalah 4. Nah, sekarang kita cari titik sampel dari munculnya satu sisi angka. Kejadiannya adalah AA, GA, AG, berarti banyak kejadian atau NE adalah 2. Kita hitung dulu peluangnya dengan rumus. PA sama dengan NE per NS. Jadi, PA sama dengan 3/4. Nah, setelah dapat nilai peluangnya, barulah kita bisa menghitung frekuensi harapan dengan rumus. FH sama dengan N dikali PA. Tadi percobaan dilakukan sebanyak 16 kali, jadi FH sama dengan 16 dikali 3/4. Sehingga diperoleh hasil FH sama dengan 12. Jadi, dapat kita simpulkan bahwasanya frekuensi harapan dari munculnya satu sisi angka dari pelemparan 2 koin tersebut adalah 12. Gimana? Ternyata sangat logis dan mudah ya. Terakhir, kita akan mengenal pemilihan sampel. Dalam matematika, ada 2 istilah yang harus kalian ingat, yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh kumpulan objek atau individu yang ingin kita teliti. Jadi, cakupannya sangat luas. Sedangkan sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang kita pilih untuk mewakili seluruh kelompok tersebut. Contoh simpelnya, jika kalian ingin tahu rasa satu panci sup, kalian cukup mencicipi 1 sendok saja. 1 panci sup adalah populasinya, dan 1 sendok tadi adalah sampelnya. Lalu, bagaimana cara kita memilih sampel yang adil? Salah satu caranya adalah dengan teknik sampling acak sederhana. Prinsipnya sangat adil. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Coba perhatikan gambar ini. Ada 10 siswa SD Larana sebagai populasi. Untuk mengambil sampel, kita pilih secara acak, misalnya dengan sistem undian, sehingga terpilihlah 4 siswa untuk mewakili semuanya. Tidak ada yang berbeda-beda, semuanya punya kesempatan yang sama. Nah, kalau tadi kita belajar teknik acak sederhana, sekarang ada lagi yang namanya teknik sampling strata. Di teknik ini, populasi tidak langsung diambil secara acak total, tapi kita bagi dulu menjadi subkelompok atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Baru setelah itu, kita ambil sampel acak dari setiap kelompoknya. Coba lihat gambar ini. Populasinya adalah gabungan siswa dari jenjang yang berbeda, yaitu C, SMP, dan SMA. Supaya adil dan semua jenjang terwakili, kita ambil sampel dari masing-masing jenjang tersebut. Ada perwakilan dari CT, perwakilan dari SMP, dan juga SMA. Tujuannya apa? Supaya hasil penelitian kita lebih akurat karena setiap tingkatan sudah memberikan suaranya. Itu dia penjelasan mengenai berbagai teknik pemilihan sampel. Semoga kalian jadi lebih paham ya, kapan harus menggunakan teknik acak sederhana dan kapan menggunakan strata. Wah, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung materi. Supaya kalian makin jago, yuk coba asah kemampuan kalian dengan mengerjakan beberapa latihan soal berikut ini. Silakan dikerjakan dengan teliti ya teman-teman. Jangan takut salah, karena dari kesalahan itulah kita belajar. Kesimpulan hari ini, materi peluang membantu kita memahami kemungkinan terjadinya suatu kejadian yang nilainya berada di antara 0 atau mustahil hingga 1 atau pasti. Kita juga sudah belajar bahwa peluang bisa diperoleh melalui percobaan nyata yang disebut peluang empiris. Selain itu, kita mengenal frekuensi harapan untuk memperkirakan berapa kali suatu kejadian akan muncul dalam percobaan yang berulang. Dalam pengumpulan data, ingat ya, pemilihan sampel itu sangat penting. Sampel harus bisa mewakili populasi agar hasil yang kita peroleh benar-benar akurat. Singkatnya, pemahaman tentang peluang dan pemilihan sampel ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk membuat prediksi dan mengambil keputusan yang tepat. Sebelum Ibu mengakhiri sesi kali ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama, menyimak penjelasan dengan baik, dan berani mencoba tantangan soal tadi. Ibu sangat menghargai semangat dan antusiasme kalian hari ini. Ingat ya, matematika bukan hanya tentang angka di atas kertas, tapi tentang cara kita memahami dunia dengan lebih bijak.
Teruslah bereksplorasi dan jangan pernah takut untuk mencoba hal baru. Semoga ilmu yang kita bahas hari ini bermanfaat dan membawa berkah untuk kita semua. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya Putri Melati dari UIN Syekh Wasil Kediri. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Wassalamualaikum